Halo semuanya, masih bersama saya dan ditanya seputar hukum juga. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis talak, ucapan-ucapan talak itu seperti apa, dan perbedaan talak 1, 2, dan 3 di regulasi yang ada, hukum Indonesia dan kompilasi hukum Islam. Mengenai talak di sini, talak ini sebenarnya berupa kata kiasan ya, kata kiasan untuk menceraikan seorang istri. Namun untuk kata-katanya sebenarnya bermacam-macam ya di sini. Bisa saja untuk menceraikan seorang istri, kalian bisa menalak istri kalian dengan kata-kata saya akan menceraikan kamu boleh, saya akan menalak kamu talak 1 boleh, ataupun pakai bahasa Jawa juga bisa, saya akan megat kon bisa juga bisa. Namun tidak hanya terbatas lisan saja, sebenarnya ini bisa ditalak, bisa menggunakan media elektronik juga. Seperti kalian juga bisa menggunakan SMS atau telepon atau apapun ya, itu juga bisa dihitung sebagai talak. Namun di sini ya, di hukum yang ada di kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa di pasal 117 kompilasi hukum Islam, saya akan bacakan ya. Ikrar talak adalah ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi sah atau sebab putusnya perkawinan. Jadi putusnya perkawinan adalah apabila suami telah mengikrarkan talak di muka pengadilan. Maksud di muka pengadilan di sini harus ada di depan pengadilan. Ikrarnya harus disaksikan oleh majelis hakim. Di situ baru putusnya sebuah perkawinan yang sah menurut agama ya. Namun di kompilasi hukum Islam juga mengatur mengenai talak 1, talak 2, dan talak 3. Jadi apa perbedaannya antara talak 1, talak 2, dan talak 3? Saya sudah membaca beberapa artikel dan beberapa jurnal mengenai perbedaan antara talak 1, talak 2, dan talak 3. Jadi untuk jenis-jenisnya antara talak 1, talak 2, dan talak 3, untuk talak 1 diatur di pasal 131 kompilasi hukum Islam ya. Di sini berbunyi seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada pengadilan agama dan wilayahnya tempat tinggal. Jadi ini untuk mengajukan talak harus lewat pengadilan. Dan untuk talak 1 yang disebut juga sebagai talak bentar, akan saya carikan. Talak roj'i ini aturan hukum Islam ya. Jadi talak roj'i di sini merupakan talak 1. Sebenarnya talak ke-1 dan kedua ini di hukum Islam ini digabungkan jadi talak 1 dan kedua yang disebut talak roj'i di sini talak yang masih bisa rujuk kembali. Rujuknya juga bisa berupa ucapan saja, saya akan kembali kepadamu. Rujuknya cuma seperti itu, namun juga harus ada saksinya ketika rujuk ya. Jadi talak 1 dan 2 ini bisa rujuk kembali ketika masih di masa iddah. Untuk ketentuan masa iddah bisa dilihat di video sebelumnya berapa kali masa iddah ya. Jadi untuk masa iddahnya biasanya 120 hari atau 3 kali menstruasi biasanya seperti itu. Namun ada ketentuan-ketentuan lain. Jika masa iddah seorang yang masih melahirkan atau mengandung itu nanti sampai melahirkan, ada ketentuan-ketentuannya, lihat di video sebelumnya, ada ketentuan masa iddah ya. Itu untuk talak 1 dan 2. Jadi talak 1 dan 2 itu bisa rujuk kembali ketika masih di dalam masa iddah. Seperti itu. Dan untuk talak 1 dan 2 ini sebenarnya sudah dianggap cerai ya sebenarnya kalau menurut hukum Islam. Sedangkan untuk talak 3 atau disebut talak bayin sugro, talak bayin sugro di sini talak yang sudah tidak bisa untuk rujuk kembali ya. Talak bayin sugro merupakan talak yang tidak dapat rujuk, sehingga jika ingin kembali hidup bersama, mantan suami istri harus melangsungkan akad nikah baru. Jadi untuk talak 3 ini kalian harus nikah kembali seperti awal, seperti orang biasa lagi, seperti baru kenal pada umumnya, baru kenal pertama kali. Jadi kalian harus nikah lagi untuk talak 3, talak bayin sugro. Dan ada talak 1 lagi yang disebut talak bayin kubro. Ini talak yang lebih besar dari talak 3.
namun termasuk juga di talak 3 ya ini. Jadi untuk talak 3 ini seorang wanita jika sudah terkena talak bain kubro, di sini wanita tersebut sudah tidak boleh dinikahi oleh suami lagi, sudah tidak bisa rujuk kembali. Ada salah satu syarat untuk rujuk kembali, wanita tersebut harus dinikahi dahulu oleh orang lain. Jadi misalnya kalian sudah menalak bain sugro ke istri kalian, maka kalian sudah sah bercerai menurut Islam, dan kalian sudah tidak boleh menikahi wanita itu lagi sebelum wanita tersebut dinikahi orang lain. Jadi itu tadi perbedaannya mengenai jenis-jenis talak ya. Ada talak 1, talak 2, talak raj'i, talak bain sugro, dan ada talak bain kubro. Itu tadi perbedaannya ya. Jadi talak 1 dan 2 itu masih bisa rujuk, namun harus masih dalam masa iddah. Talak bain sugro itu sudah tidak bisa rujuk, harus nikah kembali. Dan talak bain kubro, di situ kalian harus, istri kalian yang sudah ditalak untuk rujuk harus nikah terlebih dahulu dengan orang lain. Itu tadi mengenai ketentuan-ketentuan talak di kompilasi hukum Islam. Dan seperti biasa saya ucapkan terima kasih.